Babak belur digempur Rusia, lusinan tentara berbondong-bondong letakkan senjata. Максимум державної уваги, а отже і державних ресурсів має йти на оборону. Очевидна річ, а кожен проєкт, який може бути реалізований за рахунок позабюджетних ресурсів, має бути Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Wilayah tempat situs nuklir Ukraina, Zaporizhia adalah salah satu daerah yang menjadi sasaran operasi serangan balik militer Ukraina. Meski sudah habis-habisan, pasukan Ukraina justru gagal total mendepak tentara Rusia yang menduduki front Tenggara. Militer Rusia berhasil menduduki Zaporizhia sejak awal operasi militer khusus dilancarkan di Ukraina. Pembangkit listrik tenaga nuklir Energodar tentu menjadi alasan pasukan Vladimir Putin harus menguasai wilayah itu. Upaya keras angkatan bersenjata Ukraina merebut kembali Zaporizhia kerap gagal, bahkan dalam aksi skala besar operasi kontraofensif digelar. Pertahanan hebat pasukan Rusia membuat tentara Ukraina kewalahan, meski diperkuat dengan sejumlah senjata kiriman Amerika Serikat dan negara-negara sekutu anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Hal ini membuat banyak tentara Ukraina putus asa, banyak yang tewas, banyak yang memilih kabur, dan baru-baru ini tidak sedikit juga yang memutuskan menyerah. Penjabat Gubernur Zaporizhia, Yevgeny Balitsky, mengungkap fakta para tentara Ukraina yang memilih menjadi tawanan perang pasukan Rusia. Menurut Balitsky, jumlahnya setiap hari terus bertambah. Saya dapat mengatakan bahwa baru-baru ini selama sekitar 1 bulan musuh mulai menyerah. Bukan hanya 1 atau 2 orang sekaligus. Karena ada pembelotan di musim semi, sekarang seluruh unit menyerah, ujar Balitsky. Dalam laporan yang dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS, Balitsky memastikan bahwa tentara Rusia memperlakukan para tawanan perang secara layak dan manusiawi. Balitsky berani menyebut bahwa tidak seorang pun tentara Ukraina yang ditawan mendapat penyiksaan, meskipun para tawanan tetap harus melewati proses interogasi. Saya berbicara dengan beberapa orang yang menyerah, tidak ada yang memukul siapapun, tidak ada yang menyiksa siapapun, kata Balitsky melanjutkan. Semua orang menerima kondisi normal, ya tentu saja. Interogasi berlangsung, saya ada di sana. Mereka yang menyadari bahwa hidup mereka lebih berharap daripada rencana militeristik Barat diberikan kondisi yang layak, ucapnya. Niat serang pasukan Rusia, 6 roket Mamarika malah menyerang tentaranya sendiri dan jadi rongsokan. Waduh, ternyata tidak secanggih itu. Pasukan Mamarika harus gugur di medan pertempuran membantu Ukraina setelah roket yang diluncurkan ditembak jatuh dan menghabisi militer Amerika Serikat sendiri, menyebabkan kegaduhan yang juga merugikan Amerika Serikat karena roket-roket yang ditembakkan hancur jadi rongsokan. Ini bukan kali pertama kegagalan Mamarika menghadapi Rusia, malah ini menjadi bukti keterlibatan Mamarika yang mendalam terhadap perang antar dua negara ini.
Sementara itu, upaya keras militer Ukraina merebut kembali dua wilayah, Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, dengan melancarkan serangan artileri kembali gagal. Setengah lusin, unit roket buatan Amerika Serikat hancur ditembak sistem pertahanan udara militer Rusia dan mengenai pasukan dari Amerika Serikat. Angkatan bersenjata Ukraina melepaskan sejumlah tembakan dari sistem artileri roket mobilitas tinggi buatan Amerika. Serangan ini diarahkan ke daerah Melovatka, Polsanka, dan Nizhnyaya Dufanka. Tidak hanya itu, wilayah Volnovavka dan Nikolaevka di Donetsk, Priyotnoye di Republik Zaporizhia, dan Kairi di Kherson juga tidak luput dari bombardir roket dan artileri berat pasukan Ukraina. Dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS, 6 roket HIMARS ditembak jatuh oleh pesawat tanpa awak atau drone. Tidak hanya HIMARS, 8 unit roket dari sistem peluncuran multi roket BM-27 Uragan juga jadi rongsokan dilibas drone militer Rusia. Informasi ini diungkap langsung oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konazenkov. Dalam 24 jam terakhir, kemampuan pertahanan udara menembak jatuh 8 kendaraan udara tidak berawak Ukraina di wilayah pemukiman Melovatka, Polsanka, dan Nizhnyaya Dufanka di Republik Rakyat Luhansk, Volnovavka dan Nikolaevka di Republik Rakyat Donetsk, Priyotnoye di wilayah Zaporizhia, dan Kairi di wilayah Kherson, ujar Konazenkov. Sistem peluncuran roket ganda Uragan di daerah dekat komunitas Slatkoye dan Debaltsevo di Republik Rakyat Donetsk, Kreminaya di Republik Rakyat Lugansk, dan Yubimovka di wilayah Zaporizhia, katanya. Sementara itu, serangan militer Ukraina dengan 4 unit rudal HAM juga gagal. Senjata yang juga buatan Amerika ini hancur lebur di wilayah Belgorod. 56 unit artileri Ukraina di 139 titik berhasil dieliminasi dalam sehari terakhir. Di wilayah udara wilayah Belgorod, 4 rudal anti radar HAM Amerika ditembak jatuh. Serangan itu menghancurkan 56 unit artileri Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja dan peralatan militer di 139 area, ucap Konazenkov.